Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tangannya ikut saya, gini, yang kanan nanti gini, gini, gini. Saya doain nggak pernah terserang stroke. Dan yang ikut jawab salamnya saya gini, 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 uangnya banyak, bisa buat nyekolahkan putra-putrinya setinggi-tingginya, infak sedekah untuk sahabat-sahabatnya, kalau lebaran ngasih angpau guru-guru putra-putri, dan untuk ngutangi tetangga-tetangganya. Berani? Gak berani. Ibu-ibu godek ini. Oh, ningali tiangnya ya. Kalau biasanya minta hutang itu sakno gitu ya, tapi ketika ditagih sing nagih tambah sakno. Ya, pokoknya ikutin bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang gini tangannya dua-duanya bu, ya kan ya? Dua-duanya. Nanti ada filosofinya. Sekali lagi, karena saya pegang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tangannya diangkat dulu, diangkat. Kita doakan ayah bunda kita, guru-guru kita, putra-putri kita, suami istri kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Semoga beliau senantiasa sehat, bahagia, panjang umur, dijaga keikhlasan hatinya oleh Allah. Tepuk tangan untuk guru-guru putra-putri kita ya. Tak lihat kok guru-guru ini sih langsing-langsing ya. Iya. Kalau wali muridnya ini makmur-makmur. Iya, saya lihat loh makmur-makmur. Satu, wow, loh, 3 pojok ya makmur. 4 ini loh. Makmur-makmur baik loh, 5 banyak yang makmur. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu, kemakmuran itu berbanding lurus dengan kebahagiaan dan duitnya oke biasanya. Ya, tepuk tangan untuk semua yang makmur ini dah. Kita berharap semoga pertemuan ini menjadikan kita semuanya menjadi ayah, ibu, orang tua yang lebih baik di hadapan Allah, lebih baik untuk anak-anak kita, lebih baik untuk putra-putri kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bapak Ibu, oh iya, belum tepuk tangan dulu untuk wali murid yang luar biasa ini ya. Jam 8 sudah rawuh, sudah duduk di tempat ini. Saya yakin ketika wali murid seperti jenengan seperti ini akan lahir, akan muncul generasi-generasi yang luar biasa. Generasi-generasi yang cerdas pikirnya, cerdas zikirnya,
cerdas amalnya, menjadi kebanggaan kita di dunia, terlebih kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu wali murid dulu ya. Ada bapaknya nggak di sini? Oh nggak ada ya. Oh memang hanya satu saya. Bapak Ibu, di dunia itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah terbingkai dalam skenario Allah yang maha mentakdirkan. Hari ini Sabtu Bu, tanggal berapa ini ya? Berapa Bu? Saya mesti mikir sih tanggal 1 aja. Tanggal 28 ini saya bisa ketemu jenengan, silaturahim dengan jenengan, dan jenengan bisa berkumpul di sini bersama guru-guru putra-putri kita. Semua sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Andaikan Allah tidak mentakdirkan, kita nggak akan bisa ketemu Bapak Ibu. Andaikan Allah tidak menghendaki, kita nggak akan bisa berkumpul di majelis ini. Kita nggak tahu apa maksud Allah, tapi kita hanya husnudzon kepada Allah. Semoga takdir ini takdir yang terbaik untuk kita. Pulang lebih bahagia, pulang lebih tenang, lebih sabar, dan bisa lebih mendampingi putra-putrinya dengan contoh-contoh terbaik dari kita. Amin ya Rabbal. Untuk itu siap Bapak Ibu untuk sekolah menjadi orang tua? Bilangnya gini, siap Ustadz, yes. Nah itu ya, biar enak ya. Siap Bapak Ibu untuk sekolah menjadi orang tua? Siap Ustadz, yes. Tepuk tangan untuk jenengan. Yang paling semangat tak lihat, ada hadiah ini. Iya ada hadiah, tak lirik mangga ya. Saya tanya dulu Bu, kepala era ini dibagi gak ini? Oh dibagi lagi. Siap untuk sekolah menjadi orang tua ibu-ibuku? Siap Ustaz, yes. Tepuk tangan deh. Oh ya, hadiah yang pertama agak besar deh. Nah, untuk yang warna pink. Ayo warna pink ya. Foto-foto Bunda. Iya. Mohon izin Bu. Wartawan diabadikan ya. Ya, itu. Kenapa saya kok nggak lihat Bunda ini? Karena itu istri saya. Kamu nih aku. Terima kasih Bunda. Iya, ya tepuk tangan dong untuk istri saya yang luar biasa ya. Jadwal beliau biasanya ngisi konten atau promo-promo. Hari ini ndereaken saya di sini, habis ini di sana di Sentul nanti ya. Kita berharap semoga semuanya saja yang hadir di majelis ditatap Allah dengan pandangan rahmatnya. Amin ya Rabbal. Saya tanya dulu Bapak Ibu, kalau ingin jadi dokter ada sekolahnya nggak? Ingin jadi polisi ada sekolahnya? Betul. Ingin jadi guru ada sekolahnya? Ada. Ingin jadi perawat ada sekolahnya? Ada. Kalau jadi orang tua ada sekolahnya enggak? Tidak. Tidak ada. Pernah sekolah jadi orang tua? Tidak. Tidak ya Bu? Pokoknya ngono jelas-jelas. Gitu ya. Pokoknya ngono kan gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, memang tidak ada sekolah menjadi orang tua. Alhamdulillah hari ini kita belajar bersama difasilitasi oleh RA apa ini? Al-Abror untuk bersama-sama sekolah menjadi orang tua. Tepuk tangan untuk guru-guru RA Abror ya Bu. Berarti saya ini di depan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya putra semuanya ya? Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan dulu kita ketika memutuskan menikah dan pasti harapannya menjadi orang tua, tidak ada salahnya kalau hari ini kita belajar bersama menjadi orang tua dan kita tidak digolongkan orang-orang yang nekat. Oh iya, karena banyak orang Bu yang pokoknya menikah, yo muniku, yo wis kan gitu ya, yo wis katanya.
Alhamdulillah hari ini kita belajar sekolah menjadi orang tua. Bapak Ibu, siapa yang putranya satu di ruangan ini? Putra satu. Gak apa-apa, anaknya satu. Ceng. Oh ya, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Sing banter. Karena ketika kita bersyukur akan oh sing gurih Ustaz siji angel siji ngentekno pikiran siji gak iso turu gitu kan biasanya. Oke Bapak Ibu, ketika kita bersyukur alhamdulillah, bersyukur kepada anak kita, mensyukuri adanya anak kita, boleh jadi Allah lebih menambah kasih sayang suami kita, Allah menambah kesabaran kita, menambah rizki kita. Loh, kalau kita bersyukur, itu anak kita semakin tenang, semakin baik, semakin bahagia. Tapi kalau kita gak bersyukur dengan anak kita, si dia angel kak ngelani, nah gitu, biayanya semakin besar untuk mendidik anak ini Bapak Ibu. Karena banyak di antara tetangga kita, masyarakat kita yang punya anak-anak keberadaan ini ditolak oleh orang tuanya, jadinya malah tidak baik. Maka satu, peluk dia sesering mungkin, doakan dia sesering mungkin, dan ridhoi dia apapun adanya. Siap ibu-ibu? Siap. Oh, lali. Pokoknya setiap saya bilang siap, siap Ustaz. Yes. Jempol. Nah, gitu ya. Siap ibu-ibu? Siap Ustaz. Yes. Jempol. Nanti jadi pulang sama suaminya ditanya, "Ma, siap tak?" "Siap, Ayah." "Yes, jempol." Ah, gitu kan. Tepuk tangan dulu jenengan semuanya ya. Siapa yang di ruangan ini putranya dua? Oh, wes mulai semakin semangat ya. Iya. Kalau dua ini ibu-ibu kategorinya adalah cukup. Apa Bapak Ibu? Cukup. Ingat zaman dulu dua anak cukup. Nggak apa-apa, seneng. Karena anak itu Bapak Ibu prinsipnya satu, tidak bisa diminta. Betul, anak tidak bisa diminta. Moro-moro ono uang. Ada orang yang bertamu di rumah saya itu karena kakaknya itu sudah semester 8 terus punya adik lagi. Itu bilangnya gini, "Ustadz, saya itu loh gak sengaja." Ini kok gak sengaja Darek? Sengaja tak boten Bu? Boten? Sengaja ya? Lo itu bilang gak sengaja. Dadakno ada lagi, lu sudah semester 8 itu kan sudah mau wisuda itu. Jadi Masya Allah, berarti anak itu nggak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Lek cek gelem ngono ya punya potensi, punya ya jadi lek wis gak gelem ya ojo ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu, siapa yang putranya 3, anaknya 3 di ruangan ini? 1, 2, 3, nggak ketoro ya. Kalau 3 dari grade yang cukup menjadi lebih baik. Tepuk tangan yang putranya 3 ya. Lebih baik Bu, hebat. 3 ya. Kalau lebaran besok-besok ada yang jadi tentara, jadi polisi, jadi Pak Ustadz datang semuanya. "Mama, ini buat Mama." Luas gepok itu. Wah, keren ya. Ya. Alhamdulillah. Ada yang 4 gak putranya di sini? Oh, nanti yang paling banyak dapat door prize. Iya, 4. Kalau 4 ini kategorinya adalah ibu-ibu yang sehat. 4 sehat. Tepuk tangan untuk yang 4 ya. Karena 4 harus kita apresiasi. Ya Pak Dahlia. Wih. Ya nanti buat perang pedang ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bunda Zara, sini Bunda Zara, kasih hadiahnya ini nih Bun. Oh ya, foto aja ya, nanti kalau jenengan ke depan kasih sini ya.
Oh, gini aja, ibu kepala RA-nya. Oh, non sewu. Siapa tahu jadi kalender. Ya, foto dulu, dikasihkan bundanya. Nah, terus foto, tunjukkan hadiahnya. Terima kasih, tepuk tangan dia untuk semuanya ya. Alhamdulillah. Kalau 4 itu kategorinya adalah ibu-ibu yang sehat. Tidak menutup kemungkinan di ruangan ini ada putranya 5. Gak ada. Kalau 5 berarti sempurna. Ibu 5 ya. Oke. Tepuk tangan untuk ibu ya. Ini non sewu. Yang sekolah putranya atau cucunya? Oh, cucu. Ti maju ya. Tak carikan yang besar Uti. Silakan Uti. Nah, Uti itu luar biasa ibu-ibu. Ya. Uti itu istimewa. Sungguh Uti itu istimewa Uti itu. Nah, nun sewu Uti. Ya Allah. Nun sewu mriki Uti. Wonten berikutnya nun sewu punika nggih nyuwun pangapunten nggih. Mugi berkah wayahipun putranipun solihah. Uti panjang umur bisa mendoakan kita semuanya. Matur suwun Uti nggih, pangapunten nggih. Tepuk tangan Uti kita ya. Ibu bapak, kita itu patut bersyukur ketika kita punya anak dan masih ketunggonan Uti anak-anak kita. Ada acara gini, gak bingung awake dhewe. Anake dhewe dititikno tit. Iya, kita ada kegiatan tit. Ya Allah. Dan Uti itu lebih sayang kepada cucunya daripada kita anaknya. Betul Bapak Ibu? Kalau cucunya sakit itu Uti mesti sakit. Cucunya masih kecil, anak saya masih 4 tahun 3 bulan. Saya bilang, teman saya datang ke rumah, putranya 4 tahun 6 bulan sudah berani mondok, sudah dipondokkan. Saya cuma bilang, insya Allah nanti mudah-mudahan aja 4 tahun 6 bulan sudah berani mondok ya bang ya. Utinya itu gak bisa tidur. Loh kok butuh mondok? Ya Allah. Oke deh, kita doain semoga ibu kita, ayah kita, uti-uti dari anak-anak kita sehat panjang umur semuanya ya. Amin ya robbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu, kalau menurut jenengan, anak itu apa sih? Anak adalah titik. Siapa yang berani? Anak adalah apa Bu? Titipan. Kalau titipan berarti suatu saat akan diminta. Dan tidak hanya diminta anaknya saja, tapi diminta pertanggungjawabannya, bagaimana kita mendampinginya, mendidiknya. Apakah kita mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, mengenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah, mengenalkan pada syariat Islam, mengenalkan pada kebaikan-kebaikan. Berarti anak titipan. Betul Bapak Ibu? Betul. Tepuk tangan untuk Bunda yang luar biasa ya. Dapat tuting ngaji. Ya Bun, ini Bun ya. Terima kasih Ibu. Oh enak loh sekolah di RA ini ya. Tepuk tangan untuk RA sini ya. Jorpresnya banyak. Dan gini Bapak Ibu, kalau ini dirasa sekolah baik penuh berkah, cerita kepada yang lain, ojo sekolah nang Dindi, nang RA itu loh enak. Nanti tiap tahun ketemu Ustadz Yusuf. Oh. Loh iya, minimal ketawa, senyum, bahagia Bapak Ibu, dan dapat door prize lagi ya. Nanti kalau habis saya keluarkan angpau, mau? Lu mau? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu, anak itu adalah titipan. Ketika kita pergi ke pasar Perak, terus kita bawa motor, titipkan motornya kepada siapa? Penjaga penitipan parkir itu. Ketika pulang, ternyata helmnya hilang. Marah nggak kita? Marah, muring-muring. Yang kedua, helmnya si ono, tetapi jatuh peset kabeh.
gimana hati kita? Pasti gak akan menerima. Sama Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah dipilih sebagai orang-orang yang dititipi oleh Allah seorang putra. Dan kelak anak ini akan satu, apakah menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita, karena mereka bersaksi, ya Allah, itulah ayahku, itulah ibuku yang mengenalkan aku kepadamu ya Allah. Dan kita ditarik tangan-tangan kita menuju surganya Allah. Atau sebaliknya, anak kita, tidak ya Allah, aku tidak mau masuk neraka sendirian karena aku tidak pernah dikenalkan kepadamu, tidak pernah diajarkan ibadah menyembahmu. Orang tuaku sibuk dengan dirinya sendiri, aku nggak mau masuk neraka sendirian. Tarik tangan orang tuaku bersamaku masuk neraka. Pilih yang mana? Narik tangannya ke surga atau narik ke neraka? Pilih yang mana, Bu? Amin ya Rabbal alamin. Loh, untuk bisa anak kita besok narik-narik tangan kita ke surganya Allah, hari ini kita belajar tekniknya, belajar kiatnya. Yang pertama tadi anak adalah titipan. Yang kedua anak adalah apa Bu? Amanah. Betul. Setelah dititipkan berarti menjadi amanah. Kalau di Jombang itu ada namanya amanah toko roti ya. Kalau amanah adalah sesuatu yang harus dijaga. Betul Bapak Ibu? Dijaga, harus dijaga. Tidak boleh diculnowai, tidak boleh diumbar wai, karena merupakan amanah. Tepuk tangan ibu yang sudah menjawab amanah ya. Dikasih duting Bu, enak kan? Nanti untuk berbagi. Terakhir, anak adalah apa Bapak Ibu? Rezeki. Betul, anak itu adalah sumber rezeki. Kita buktikan dulu, sebelum kita punya anak, mungkin sudah menikah tapi belum punya anak, kita hanya punya motor, mungkin rumah kontrak. Tapi setelah punya anak, bisa belikan susu, bisa belikan baju. Gelangnya lo tambah gede-gede, walaupun dari karet. Loh, kan tambah rezekinya ya. Tambah anak, tambah rezeki. Betul itu Bapak Ibu. Jadi anak itu adalah salah satu sumber rezeki kita. Rezeki anak-anak kita dilewatkan kita oleh Allah. Jadi sumber rezeki. Banyak loh orang yang dulu belum punya anak itu masih riwa-riwi naik motor. Setelah anaknya lahir, ternyata mereka bisa bangun rumah, punya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi ayo, maka dari itu lebih banyak peluk anak-anak kita, dengan banyak didoakan, disolawati, dan ridho apapun keadaannya. Ibu-ibu yang lebih jenengan sering peluk itu bapaknya anak-anak atau anak-anaknya? Tepuk tangan tuh ibu, makanya makmur. Loh iya, bapaknya kalau jarang dipeluk jable, kasihan Bu, jenengan juga iso lemu. Ya, wis apresiasinya ini Bu, nanti dibuka bersama bapak ya. Oh ya, mohon maaf ya Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini mengawali kita apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan anak-anak kita itu nanti menjadi anak yang kebanggaan kita di dunia, kebanggaan kita di akhirat, bisa menarik tangan kita surga sesuai doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata kita di dunia sampai di akhirat kelak. Yang pertama Bapak Ibu, saya tanya dulu, sudah memfatihai putra putrinya? Sudah. Berapa kali? Berarti 5 kali kan? Ya berarti 5 kali. Untung jangan nggak jawab 3 kali kayak minum. Jadi 5 kali Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk yang jawab 5 kali ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, jangan hanya 5 kali Bapak Ibu. Apalagi di era saat ini,
kita harus lebih banyak kirimkan Fatihah dan doa terbaik untuk anak-anak kita. Kapanpun, dimanapun. Contoh tadi sudah dilaksanakan setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat, sebut nama anak kita. Ya Allah, untuk anak-anak kami, ya Allah, rahmati dia, angkat derajatnya, berkahi dia. Al-Fatihah. Kan gitu kan? Terserah dimintakan apa. Loh, di luar sholat, kapanpun, dimanapun kita ingat anak kita, kirim Al-Fatihah Bapak Ibu. Jenengan besok nganter putranya. Dari situ kan sudah anaknya berangkat masuk, itu jangan langsung digas motornya, bilang ya Allah jaga anak kami, ya Allah beri ilmu manfaat berkah, Al-Fatihah, selawatullah amin, baru sana. Dalam perjalanan pun bilang ya Allah saya titip anak saya, ya Allah jaga dia, ya Allah, Al-Fatihah. Lu gitu Bu, sampai dimanapun itu bilang ya Allah rahmati dia, jaga dia. Ketika jenengan nanti undur pulang melihat anaknya tidur di kamar, tatap dia wajahnya, ya Allah angkat derajat anak ini, ya Allah, Al-Fatihah. Jadi sambungnya ruhani orang tua, terlebih ibu kepada anaknya, akan membuka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kesuksesan untuk anak-anaknya. Siap Bapak Ibu untuk lebih banyak memfatihahkan putra putrinya? Mas gini loh ya. Iya, jempolnya kok lemes gitu. Dari depan sini Bunda Sarah nanti difoto juga ya. Jadi gitu, fatihahkan putra putrinya. Putra putri solih dan solihah itu pasti akan bisa tumbuh berkembang dengan baik jikalau lingkungan keluarganya baik. Ibu-ibu, pertanyaan berikutnya, sudah memfatihai suaminya? Gebeng berapa? Nanti kalau habis sholat mau berangkat kerja. Oh, makanya suaminya baik ya Bu ya. Sing liyane gak tahu kotor digudo ya wes suami. Ya, oke. Gitu Bapak Ibu. Karena apa? Ibu terima kasih Ibu, berkah ya. Karena apa? Ketika kita ingin anak-anak kita solih-solihah itu tumbuh di tengah-tengah keluarga yang harmonis, tumbuh di tengah-tengah keluarga yang saling mengerti, yang sambung ruhani antara suami dan istrinya, itu menjadi ladang yang subur untuk tumbuh kembang kebaikan-kebaikan anak kita. Contoh, ketika saya marahan dengan istri saya, gondok-gondokan, ngerti gondok-gondokan Bu? Moring-moringan, jenengan gulek atau gaulek Bu? Ya, itu dinamika kehidupan pasti ada. Gak cocoknya hati itu pasti ada. Ketika gak cocok hati, putranya, anaknya bilang, Buya pipis. Nang bunda nak, nang bunda. Nang bunda pipis. Buya mulai. Lo anaknya bingung gak? Bingung. Apalagi ketika kita gondok-gondokan, ngerti gondok-gondokan? Meneng nang jero kamar, karena orang gondok-gondokan itu hatinya jauh Bapak Ibu. Hatinya jauh. Walaupun jejer sak kamar, kamarnya ditutup, dipetengi, ya tambah gak ketok apa-apa tuh. Ingkur-ingkur gini kan. Itu ya Bu ya. Tetapi ketika sambung ruhaninya, wes enak mau ngorolonggo. Ya Bu ya, siap. Lu langsung gitu. Gitu kan. Gak usah ditarik, gak usah minta, langsung dicopoti kabeh. Lu kenapa ya? Allah sallallahu Muhammad. Jadi harus sambung. Yang pertama spiritual parenting ini harus sambung dulu ruhani seorang ayah, ruhani seorang ibu dengan putra putrinya. Dengan apa caranya? Berikan doa terbaik dan iringi dengan Fatihah kita. Kapan saatnya? Kapanpun, dimanapun. Bapak Ibu, bisakah kita menjaga putra putri kita selama 24 jam? Tidak, apalagi era saat ini. Anak-anak kita main handphone di kamar. Apa yang dia selancarkan di dunia maya, kita nggak tahu kan Bu ya. Makanya kita bilang, ya Allah,
jaga anak kami. Ya Allah, lindungi anak kami. Al-Fatihah. Siap Bapak Ibu? Siap Ustaz. Yes. Jempol ya, tepuk tangan untuk jenengan semua. Ya Allah, sallallahu Muhammad. Setelah orang tua mendoakan putra-putrinya, yang kedua, anak kita tidak hanya sukses dunia tapi sukses akhirat. Jenengan harus sambung, seorang orang tua sambung ruhaninya dengan guru-guru anak-anak kita. Pertanyaannya, sudah memfatihai guru-guru anak-anak kita? Guru, tepuk tangan untuk jujurnya di sana. Makanya tak dulu guru nih kok guru. Tadi sudah Ustaz. Oh tadi ya. Tadi sudah sama. Oh iya, oh mang tapi ya. Maksudnya secara kesadaran, ya Allah untuk guru-guru anak-anak kami Al-Fatihah, pernah nggak? Ya ini, makanya anak dikasih tahu sama gurunya, nah waktunya masuk tambah dulinan. Nah ayo dicoba dilatih ya, motornya dikerjakan. Nggak mau. Angil kadang-kadang nang gini. Jadi ibu-ibu sebagai seorang wali murid wajib Bapak Ibu doakan guru-guru anak kita. Karena yang kita harapkan tidak hanya ilmu yang mereka dapatkan, tapi berkahnya ilmu itu. Siap mendoakan guru-guru anak-anak kita Bapak Ibu? Oh, diganti sekarang ya, karena sudah mendoakan orang lain. Siap Ustadz. Yes, siap. Langsung ini nanti terakhir gini ya. Iya. Sing tangannya diangkat paling tinggi, orangnya pede. Atus berarti Mang Rini. Sing ini tau berarti Rini gak atus ya. Siap Bapak Ibu untuk mendoakan guru-guru anak-anak kita? Allah selalu Muhammad. Oh, di video ya, dicari yang paling keren ya Bun ya. Siap untuk mendoakan guru-guru anak-anak kita Bapak Ibu? Siap Ustaz. Yes. Siap. Tepuk tangan untuk jenengan semua. Kok nggak enggak terus kondur mau orang siap. Loh, sampai teko endi? Parenting iku mang lho jarene kok tambah gini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Bapak Ibu doakan ya. Doa itu gratis kan Bu ya? Malah saya kalau lebih ekstrim bertanya, Bapak Ibu kalau seumpama di rumah ada jambu, ada mangga, jenengan panen, pernah nggak mengirim guru-guru anak-anak kita, panenan kita? Lawang doakan gak tahu kok. Iya, kirimin ya Bapak Ibu ya, kirimin ya. Sekarang berikutnya, keberhasilan pendidikan di sini seorang guru wajib meriadoi murid-muridnya. Guru-guru di sini sudah memfatihai murid-muridnya, Bu Guru? Sudah ya? Sudah ya Bu? Berapa kali Bu? Wah, tepuk tangan Bu Bunda yang luar biasa. Gak apa-apa wis tak paringi sotil lu ya. Gak apa-apa. Bun diakan bun. Gak apa-apa. Semoga berkah ya. Loh, ini bentuk yang luar biasa ya. Jadi kenapa sih Bapak Ibu ada gini langsung dikasih? Nanti Bapak Ibu guru ketika proses belajar di sekolah itu anaknya melakukan kebaikan apa saja, beri apresiasi, jempol, yes, luar biasa, subhanallah, karena atau peluk aku bangga denganmu. Loh itu anak-anak di rumah pun melakukan kebaikan sekecil apapun, orang tua harus jempol, hebat, aku bangga denganmu nak, aku senang dengan kakak hebat hari ini, kakak luar biasa. Praktekkan Bu, bisa? Suaminya melakukan kebaikan hari ini biasanya dikasih 20, terus dikasih 2 juta. Jangan bilang gimana? Alhamdulillah. Terus? Terus kurang loh. Alhamdulillah. Terserah Bu ya, terserah. Sering-sering gitu ya. Ya gitu. Jadi apresiasi.
Apresiasi itu sesuatu yang kecil tetapi akan menjadi penguatan akan kebaikan anak kita, Bapak Ibu. Biasanya kita itu kan melihat banyak negatifnya anak kita daripada kebaikan anak kita. Betul? Ini guru-guru ini contohnya. Ada anak sing umek kae nang sekolah. Ada nggak di sini, Bu? Ada kan? Lah, ketika nanti setelah ngajar anak itu umekai nang kantor lunggu-lunggu dirasani nggak Rek? Dirasani teh kamek kurang boleh dibahas ya. Loh, gak mencari solusinya tapi mencari kepuasan nafsunya guru-guru. Nih terus saat hari yang lain anak itu nggak masuk dirasani nggak? Alhamdulillah mama melbu. Ya Allah. Padahal Bapak Ibu, anak-anak yang mungkin saat ini ganggu, gudoy lebih banyak. Ketika nanti anak-anak sukses itu gak akan pernah lupa dengan kita. Ketika kita bisa mendampinginya dengan sesuatu yang terbaik. Doakan. Karena anak-anak sing gudo, yang ganggu itu biasanya di rumah kurang perhatian, di rumah kurang pendampingan, sehingga diproyeksikan ditumpahkan di sekolah. Minta perhatian jenengan, siap untuk guru-guru selalu mendoakan murid-muridnya. Bu Guru siap, sing semangat Bu Guru. Ya Allah, aku satus loh Rek. Bu Guru siap mendoakan murid-muridnya. Bu Guru siap. Ya wes, tepuk tangan untuk bu gurunya. Sekarang kita saksikan ya, ibu-ibu, bu gurunya saya tanya, bu guru semua sudah memfatihai wali muridnya? Makane SPP nih akeh sing nyantol. Lah wong kurang ditungakne, atine lurung sambung ya. Jadi wajib bu guru ini, bu guru RA setelah kegiatan pulang ada satu waktu, ayo ngumpul bareng sebelum rasan-rasan ya. Jadi ngumpul bareng untuk murid kita, untuk wali murid kita, Al-Fatihah minimal itulah. Atau ya Allah doain, rahmati, berkahi untuk murid wali murid kami gitu Bapak Ibu. Jadi jangan kalau sudah sambung ruhaninya dengan wali murid enak. Program apapun di sekolah tinggal bilang ya Allah kula kagungan program niki ya Allah Al-Fatihah. Wali murid dikasih surat langsung yes gitu, soalnya ruhaninya sambung. Nomere podo. Kalau nomere gak podo, andaikan 0822 yang dipencet 0811, dipencet terus kena enggak? Nanti handphone dibanting itu tetap gak kena. Tapi kalau sudah nomornya sama, tujuannya sama, visi misinya sama, dibalut dengan sambungnya ruhani, enak Bapak Ibu. Jangan punya program apa-apa, rekreasi, kegiatan ini langsung wali muridnya mendukung. Oke, ibu-ibu siap yang mendukung ya Bu ya? Ya wis, jadi Bu guru wajib mendoakan wali murid, karena tanpa wali murid yang menyekolahkan putra putrinya di sini, sertifikasi jenengan gak cair. Loh iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau sudah disambung ruhani antara orang tua dengan murid putra putrinya, orang tua dengan gurunya, gurunya dengan orang tua, gurunya dengan murid-muridnya, insya Allah kesuksesan pendidikan di sini tidak hanya sukses di dunia, tapi kala sampai di akhirat itu akan bisa terwujud atas rahmat Allah. Tepuk tangan untuk jaringan semuanya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami dari ini Bapak Ibu dari RCI apa? RCI tadi cerdas pikir, cerdas zikir, cerdas amal. Jadi anak soleh, kalau saya boleh menerjemahkan 3, cerdas pikirnya, di sekolah berprestasi, di sekolah penuh dengan hal-hal kebaikan positif yang diraih. Cerdas pikirnya, ya kan Bu? Cerdas apa Bu? Pikir. Yang kedua cerdas zikir, mampu berkomunikasi dengan Allah, spiritualitasnya jalan, mampu ibadah dengan baik.
dan cerdas amalnya itu punya sopan santun, tata krama, etika. Itu adalah anak-anak kita semuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Oke, Bapak Ibu, nanti anak-anak kita dicoba dirubah ya cara bersalamannya. Ini, nak sini nak, siapa tadi yang menemui saya langsung salim, siapa yang anak? Cewek. Berani? Ada. Atau sampean Kak? Mau maju? Ya, siapa cari satu anak aja, murid sini ya. Oh siapa ini kak, sini kak, nggak apa-apa. Ini nanti dipraktekkan ya, karena training ini adalah meng-coach kita semuanya untuk bisa melakukan apa-apa yang praktis yang bisa kita lakukan. Oke, sini hebat. Ini murid sini ya, sini nak, hebat ini. Tepuk tangan tuh adik ya. Keren ya ini, saya datang langsung salim. Kalau bisa anak-anak di sini juga gitu. Siapapun yang belum kenal, terus salim, ditanya dari mana, mau ketemu siapa, dilatih gitu. Terus salim dulu nak. Nah, anak-anak biasanya kan salim gini ya Bu ya. Sama orang tua mulai hari ini dan seterusnya salimnya dirubah. Sebentar ya Dik ya. Ibu-ibu, ikutin saya dulu, tangannya ke atas dulu, seret, ke samping, ke atas lagi, ke depan, dua-duanya, gini, dua-duanya. Jadi anak kita nanti salimnya dengan kita gini, tangannya gini, ciumnya, nah coba 1, 2, 3, cium hidung, nah, gini ya, tepuk tangan bahasa hila ya, sini nah, tangannya kan gini, anaknya, gini kan Bu, orang tuanya hanya satu. Orang tua yang kanan, jangan yang kiri. Ya, yang kanan. Hidung, cium. Nah, enak mana rasanya dengan tangan satu? Dengan tangan dua deh, tangan dua. Enak mana saya? Rasanya orang tua nyes mana? Tangan dua. Betul, tangan dua. Jadi satu, tangan dua gini. Yang kiri ini untuk. Nah, sip. Tangan yang kiri, latihan yang kiri. Set. Atau pupu. Wah, gitu kan. Yang kiri harus main, Bu. Jangan hanya gini dong. Ya, jangan hanya gini. Ini jadi kalau kita dengan anak-anak kita tundukkan badan kita anak-anak kita. Nah. Ini Bapak Ibu. Oke? Atau gini. Terus lisan kita ucapkan diberkahi Allah, dirahmati Allah. Terakhir, kalau kita sempat-sempatkan ucapkan pada anak kita, aku ridho padamu anakku. Apa Bapak Ibu? Aku ridho padamu anakku. Ketika bunda-bunda mengatakan aku ridho padamu anakku, Allah langsung menatap anak-anak kita dengan pandangan ridhonya, dengan pandangan kasih sayangnya. Apa yang diberikan oleh Allah untuk anak-anak kita? Sukses tidak hanya dunia, tapi sampai di akhiratnya ketika seorang anak mendapatkan ridho dari ibunya. Katakan apa Bapak Ibu? Dirahmati Allah, diberkahi Allah, atau doa-doa yang lainnya. Dan terakhir tutup dengan aku ridho padamu anakku. Bisa ibu-ibu? Ya bisa Ustadz, yes bisa. Gitu ya ibu-ibu ya. Ya coba salim tangan dua Kak. Nah, dibiasakan ya. Nanti dengan gurunya semuanya tangan dua. Oh gitu ya. Tepuk tangan deh. Bapak Ibu, kenapa sih tangan ini kok harus gini? Kok belai gini? Kok dikenek gini? Ketika ada sentuhan orang tua dengan anaknya, sentuhan guru dengan muridnya, itu akan menimbulkan satu ketenangan pada anak kita. Ketika sudah tenang, anak ini akan muncul PD-nya Bapak Ibu. PD. Dan ketika anak PD itu potensi untuk menjadi anak jujur itu akan luar biasa.
Makanya sering-sering Bu dipun beleng ngeten nggih. Bapak nggih tapi ojo kok gak jujur bapak lek gak dibeleh lho dadi gak jujur Bu. Itu kan terus wali tole ini. Pun jenengan wis beluk-beluk saya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak siapa ini? Luar biasa ya. Sebentar ya Kak. Kasih yang besar ya Kak. Semoga berkah ya, banggaan orang tuamu ya. Tepuk tangan deh. Jadi mulai besok dan seterusnya usahakan putra putrinya kalau salim dengan ayah ibunya tangan berapa? Tangan 2 ya. RA murid-muridnya salim dengan gurunya juga tangan 2. Untuk guru-gurunya yang piket di sana biasanya ada 2 ya Bu ya. Ada 2. Tolong ketika pagi menyambut putra putrinya atau murid-murid juga gitu. Jangan biasanya lek wong loro iku omong-omongan. Yo, terus muridnya teko, cek macet. Ngene tok. Oh, kesalahan itu. Jangan ya. Langsung lepas dulu omongan. Oh iya nak. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya ingin biar gak salah paham berhadapan dua-dua dulu. Depan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Seluruh latihan. Latihan. Sehingga ada dibantu dulu Bun. Biar dibantu dulu ini dengan ini. Jangan gak usah foto aja jangan gak popo ya. Gak popo ini uji coba. Cek gak salah paham. Coba yang ada satu yang jadi anaknya, yang sebelah sana jadi anak, atau yang ini sebelah barat yang jadi anak. Coba cek gak salah paham ya. Silakan tangan di depan dulu. Bundanya gitu. Sekarang silakan salim. Yang bundanya belek gini. Ambek diomong di wara. 1 2 3. Sing lembut arek mosok dicundul-cundul ini. Ya Allah. Ayo lagi-lagi 1 2 3 silakan. Oh, lah gitu ya. Bisa? Ya, sekarang ganti yang sebelah utara jadi anaknya. Ya, yang sebelah timur jadi anaknya. 1 2 3 silakan. Lah gitu ya. Oke. Bisa. Oke. Sekarang gini Bapak Ibu, biar nanti tatap aja temannya. Sekarang tatap mata teman kita. Beri senyuman yang paling indah. Sekarang bilang gini, anak-anak besok diajarkan salam bahagia, saling tos, senyum, jempol. Saling ngasih tos dulu, saling ngasih senyum, saling ngasih jempol. Salam bahagia, tos, senyum, jempol. Bu, jangan saya lihat pasangan di depannya. Lihat pasangan di depannya dong. Lagi, salam bahagia, tos, senyum, jempol. Peluk sahabatnya. Oh. Sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kira-kira bisa Bapak Ibu ya dipraktekkan ya. Karena ini ilmu praktis yang harus dipraktekkan. Banyak loh di antara teman-teman kami guru yang ikuk-kikuk gitu. Terus anaknya kan saling gini, melok tangan loro. Jadi tangan satu yang kiri untuk peluk, untuk belai. Lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat positif. Diangkat derajatmu, diberkahi Allah, dirahmati Allah. Menit-menit jadi wong suki nak, enak uripmu. Gitu boleh. Tapi yang terakhir jangan lupa bilang pada Allah, aku ridho padamu anakku. Dan disempurnakan hati ibu, hati seorang guru. Allah sambung pada Allah yang menentukan bisa mengijabah apa-apa yang diucapkan oleh ibu ya. Siap ibu-ibuku? Siap Ustaz. Tepuk tangan jenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi gitu Bu, cara salimnya dirubah ya. Terus ini ada satu praktis yang akan diberikan oleh ibu-ibu di rumah dan guru-guru di sekolah ya. Jenengan baca sholawat Jibril.
anak itu Bapak Ibu iso dikandani ambek gak iso dikandani ketika satu ruhaninya sambung tadi ya, ruhaninya sambung dengan orang tua atau dengan guru-gurunya. Dan yang kedua, sering didengarkan atau diwasilahi dengan bacaan sholawat. Sallallahu, ayo bareng-bareng dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu jenengan baca ketika malam hari, anaknya di samping ini dipeluk, ditatap wajahnya dengan sholawat, hatinya bilang, ya Allah, rahmati anak kami, angkat derajatnya, beri kehidupan lebih baik dari kehidupan kami ya Allah. Oh, luar biasa Bapak Ibu, hasilnya luar biasa. Karena suatu saat saya punya murid, yang murid ini Bapak Ibu ketika masuk rumah itu matanya gini. Ya memang nggak bisa anteng gini Bu, matanya muter terus. Ini. Terus ngomong saat itu ketika ngomong, Ustadz netes. Ada sesuatu yang netes. Alhamdulillah putra putri kita nggak seperti itu ya Bu ya. Dia anak seorang kaya, ayah ibunya kaya raya, uangnya banyak. Saat hamil, historinya itu kepingin kalau jadi anak-anak yang hebat, lek lanang guanteng, lek wedok cuantik tur pinter. Obati kakean, ngerti kakean Bu? Vitamin kan sehingga ada saraf yang enggak menerima obat-obat itu terus kecedit sehingga dia itu enggak bisa ketip Bapak Ibu. Jenengan sakit ketip nopo mboten? Pernah ya Allah, alhamdulillah kula saged ketip. Ayo alhamdulillah saged ketip ya. Loh itu nggak bisa ketip. Makanya gini. Terus lek ngobrol ngomong itu netes terus. Sampai 2 minggu belajar di rumah nggak ada teman yang mau dekat dengannya. Karena apa? Takut kena apa ini? Iya, air mata yang keluar dari mulut. Lah takut gitu Bu. Tisu banyak Bunda ini. Bu, pokoknya tisu gitu. Terus saya bilang, ya kita bukan dokter, kita bukan tabib, tetapi saya yakin kita punya Allah dan Rasulullah. Ayo kita ikhtiari anak ini dengan baca sholawat. Setiap selesai ngaji jam 5 itu berhadapan dengan saya, depan gini. Terus bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad, Yusuf sembuh. Namanya anaknya saya ganti, Yusuf sembuh. Terus matanya ditutup, plek sama gini. Setiap hari apa yang terjadi Bapak Ibu, 1 bulan kemudian anak ini ngilernya sudah hilang. Yang kedua, yang nggak bisa ketip itu sudah bisa ketip dengan normal. Tetapi kalau melihat memang masih gini-gini karena memang ada saraf yang harus dioperasi. Subhanallah, berkah apa? Sholawat. Makanya ketika kita punya masalah, punya apapun di dunia ini berupa ujian, jangan pernah lupa baca sholawat. Apalagi orang tua mendidik anak-anaknya itu, contoh yang terbaik adalah Rasulullah. Berarti orang tua harus sambung dengan Rasulullah. Yang guru, yang menjadi guru teladan terbaik adalah Rasulullah. Seorang guru wajib sambung ruhaninya dengan Rasulullah. Wajib punya sholawat menjadi amalan dalam kehidupannya. Jadi apapun disolawati. Kalau punya apa, ya Allah, kepingin apa, sallallahu alaihi, ya Allah, berkah Nabi Muhammad, saya bisa ini ya Allah, gitu.
banyak sekolah-sekolah kalau saya lewat itu, terus bundanya saat itu kalau dengan bunyi, bun disolawati bun, semoga bisa silaturahim di sini dan training di sini. Itu banyak yang kita lewat, terus beberapa bulan kemudian kami bisa silaturahim ke sana, subhanallah. Dan ini bukti Bu, berkah sholawat diantaranya salah satunya. Saya dulu punya anak kurang lebih 9 tahun Bu. Lama kan ya? Orang bilang ke ngampel, modern apa nih? Dia mengkudu terus dipecah. Alhamdulillah, ono isine ya, kenggiri itu sampai terapi itu dikerisi, ceng sama nenek-nenek itu dikerisi. Alhamdulillah, ternyata setiap malam istri saya itu tak pegang perutnya Bu, ambil disolawati sallallahu alaihi wasallam. Setelah 41 kali pegang yang lainnya. Loh, terus alhamdulillah diberikan keturunan 9 tahun. Itu kalau diceritakan bisa satu sesi itu Bu. Sampai tahapan satu titik kami berdua disuruh bayi tabung. Saat itu bayi tabung Bu. Disuruh bayi tabung, terakhir itu bilangnya gini, Pak dokter, proses biayanya berapa? 150 juta. Terus keberhasilannya berapa Pak dokter? 50% berhasil, 50% gagal. Nangis ini dia. Karena saya suami yang bertanggung jawab, saya peluk. Dan saya bilang ke dokternya, siap Pak dokter. Pak dokter bilang dikasih resep Bu, rujukan 2, satu di rumah sakit Nganjuk, satu di rumah sakit Surabaya. Keluar ini wis lemes, gak semangat Bapak Ibu. Keluar dari pintu dokter, saya bayar saat itu. Tapi resep hari itu, periksa hari itu Bu, yang belum 150 juta. Keluar, saya bawa itu, lemes dari pintu dokter periksa, keluar itu, saya bilang, karena masuk itu sudah bilang, kamu sudah tua, gak akan punya anak. Ini dikasih gitu, ditanya gitu. Nangis gak dia? Nangis Bapak Ibu. Saya maunya saya berdiri, mau saya pukul dokternya, tapi saya ingat saya ustadz, saya trainer, harus pikir jaga diri. Saya peluk aja istri saya, dan ketika keluar itu saya katakan, Bunda, andaikan Allah tidak mengkaruniakan anak, aku tetap mencintaimu. Wah, tepuk tangan dong untuk saya. Ya bahagia, senang saat itu. Wis timbangannya 150 juta digawe ngono, buat manakiban, buat sholawatan, bantu anak-anak yang kurang. Dan Bunda saat itu minta apa? Ternyata minta soto yang di dekatnya Kebon Rojo itu Bu. Enak alhamdulillah, gak akeh-akeh. Makan soto langsung sak puas-puase wis gitu. Terus pasrah, dari situ pasrah. Ya Allah, kami tidak akan punya anak kecuali atas izin-Mu, kecuali atas rahmat-Mu. Pun sama-sama merasa gak mampu, tapi beliau ini browsing, beli buku hamil. Kalau ke apotek kita beli one med yang banyak itu Bu. Tiap hari dicoba cek, gagal. Coba lagi. Sampai tahapan kita merasa gak mampu, tapi akhirnya diberi oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, ayo anak-anak kita jaga, anak-anak kita beri contoh, anak-anak kita dampingi, dan terlebih kita doakan dengan doa-doa yang terbaik. Kapanpun dimanapun kirim Fatihah, terlebih 2/3 malam terakhir mintakan pada Allah. Siap Bapak Ibu? Siap Ustaz. Yes. Tepuk tangan jenengan semuanya. Udah deh, ada yang ditanyakan? Ayo silakan. Belum kita cari ini, ada film satu yang saya putar. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Alhamdulillah. Sudah puas? Oh iya belum. Kapan hari ngundang lagi ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Oh iya, ini aja ya, biar nanti pulangnya bersemangat ini ya. Tuh ini Bu, anak Bu ya. Anak kecil itu seperti ini.
Die ersten weniger passenden Geschenke werden bereits zurückgegeben. Der Weg zur Tür führt über den Fußboden. Mami und Papi müssen sich doch sehr wundern. Und hier können Sie erleben, wohin die antiautoritäre Erziehung führt, wenn man nicht aufpasst. So ein Verdauungsproblem hatte ich auch mal. Das hier ist Frau Buschfeld auf einem Sonntagsausflug. Aber schon bald flammen die klassischen Vater-Sohn-Konflikte wieder auf. Und prompt machen die Halbstarken es nach. Aber auch in diesem Jahr werden sie tapferst den größten Weihnachtsbaum im gesamten Bistum. Den Blick in dankbare, selige Kinderaugen. Das viele gute Essen, das keinen Pfennig kostet. Ngeten niku anak GVG dengan dunianya yang kita nggak akan bisa mengulang masa-masa indah anak-anak kita. Kita berdoa semoga semuanya diberikan kesabaran, ketabahan, banyak rezeki, murah rezeki, sehingga anak-anak kita bahagia ketika kita mendampinginya, ketika kita memberi contohnya, anak-anak bahagia dan bangga kita orang tuanya. Amin ya robbal. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Cukup. Oh iya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk ibu ya. Mic-nya mana tadi? Mic ada 2 ya. Silakan. Cik. Enak ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum berlebihan? Kadang kan menguras emosi, kadang Pak. Seorang ibu itu apa nggak bisa menahan emosi juga mungkin. Iya. Ingin apa? Bagaimana kiatnya supaya kami orang tua bisa menahan emosi dan bisa mengatasi anak yang tantrum? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk bunda yang luar biasa ya. Oke, hadiahnya Bu besar ya Bu. Wah, terima kasih ya Bun. Semoga berkah ya. Bapak Ibu, tantrum itu adalah emosi anak yang meluap berlebihan. Ngamuk, muring-muring, sampai teriak-teriak, sampai gulung-gulung. Pernah Bapak Ibu putranya minta, "Ma, es krim ma." Mas kan habis batuk, berarti puasa dulu. Gulung-gulung nanti ngamuk-ngamuk. Kalau sendiri di rumah itu tidak masalah buat kita, tapi ketika dilihat orang lain, masalah enggak? Masalah. Di rumah aja masalah, apalagi lihat orang lain, apalagi waktu gini kumpulan terus moro-moro gulung-gulung teriak-teriak, itu kan masalah. Satu Bapak Ibu, anak tantrum, anak itu punya sifat namanya negativisme. Negativisme itu semakin dia mendapatkan perlawanan, semakin dia akan melawan. Semakin dia dipenging, akan semakin minta jaluk. Biasanya gitu Bu, itu ya. Dan dia puas, seneng, asik gitu ya. Makanya anak-anak ketika minta apa-apa nangis, ilmunya kan nangis ya. Kalau enggak teriak-teriak, marah-marah, itu supaya kita memberikan apa yang dia inginkan. Suatu saat anak itu harus kita turuti dulu.
Yang kedua juga harus kita tahan apa yang dia inginkan supaya dia bisa mengelola dirinya, mengelola emosinya. Ketika anak-anak kita ngamuk gitu, kebanyakan orang itu juga dijewer. Awak mungkin mesti gak ngerti ambek gini ngomong, podo ngomong ya, ngomong gitu ya. Nah, yang paling bagus itu gini Bapak Ibu, anak kita tantrum, ngomongnya gulung-gulung, peluk anak kita sekuat-kuatnya, diem kita, hati kita yang main. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kuatkan kami dan berhentikan anak ini untuk tantrum. Terus kuat sampai dia kalau bisa nggak iso opo-opo gitu, peluk gitu. Nanti masanya kan ada, mungkin dia gulung-gulung itu maksimal 2 menit atau 1 menit. Setelah itu bilang, mas ini pingin apa? Bunda bilang dong, Buya tahu kalau kepingin, tetapi harus bisa menahan diri ya. Nanti pasti dibelikan. Tahan dulu ya mas, tahan dulu ya bang, pegang dulu gitu. Nggak usah kalau kita langsung biasanya kan tambah ngamuk gitu ya. Tetapi suatu saat Bapak Ibu, ketika anak-anak kita tantrum gitu, kita pun harus suatu saat. Jadi ini sekali-kali gitu ya, nggak terus ya. Terus harus kita lawan tantrumnya itu dengan sesuatu yang dia jerah. Artinya gini, kalau dek ngamuk sret, dilikidik dek paling nggak itu, ilikidik sampai itu, tapi kita nggak usah marah-marah ya, jangan marah-marah gitu. Nggak apa-apa, itu kan arek terus, ampun, minta maaf, minta ridho dong, terus gitu sampai dia nanti satu titik yang dia tidak akan mengulang. Temen janji nggak akan ngulangi. Iya. Nah, gitu Bu, salah satunya gitu. Tetapi yang paling penting, anak-anak tantrum itu ada luapan emosi yang berlebihan. Kita sebagai orang tuanya lebih tenang menghadapinya. Atau kadang-kadang kalau perlu dibiarkan dulu. Suatu saat anak saya itu di mana? Di Indomaret kan minta sembarang alir Bu, kalau minta Bu. Karena anak saya itu dilatih mulai kecil dengan bundanya suka berbagi. Jadi kalau beli nggak mau 1, minimal 2 atau 3. Alasannya dibagi sama Bang Faiz, dibagi sama temen-temen gitu. Dibagi Bu gitu. Jadi minta 1, 2, beli apa 1, 2, ini. Suatu saat kalau istri saya pulang habis nganter sekolah itu cukup perjanjian dulu 1. Abang hari ini beli ini 1, yang ini 1. Di situ kalau ada mainan dia duduk di mainan gitu, minta mainan gitu, dibiarkan ditunggoni, gulung ditunggoni, tapi kuat-kuatan isi. Iya dong, kuat-kuatan isi. Dan kakak-kakaknya penjual Indomaretnya dibilangin, kak nggak apa-apa ya kak, biar dulu kan waktunya dia maksimal 2 menit lah sudah selesai. Itu kadang-kadang kalau nanti ada utinya gak kuat uti ini, apa sih arek kok dijarno nyuwun iku iki lho duit. Tapi yo gak boleh nyalono utine, karena uti dimanapun lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya gitu kan ya. Itu Bu ya. Dan malam hari Ibu yo air. Kalau saya dulu ini termasuk golongan anak yang gudo orang tua kami. Senengannya apa Bapak Ibu? Ngambil uangi. Ibu saya ambil uangi, tapi terus saya bagikan dengan pada teman-teman. Ternyata setiap malam itu sini saya kok basah, sini bun-bunan ini basah Bu, terus sini kok kadang-kadang basah. Itu gede-gede saya diceritani, sian kok sering ngaten Bu, wonten menopo mama, saya kalau panggil mama, wonten nopo Ma, sampai si ilinga biyen mundur duitnya mama, terus sampai tak jeguro jeding. Ternyata saya dijeguro jeding Bu, biar jedingnya sama ini, tadi ngujeng nonton guyu, guyu. Ternyata itu saya difatihai setiap malam itu 41 kali ambil air itu, terus digini-gini. Beliau sangat menerima apapun keadaan saya, walaupun gudo ngentekno duit. Pulang-pulang sekolah kelambi saya teles kabeh soalnya dibeli naik.
kan dekat pasar, wis nang pasar apapun, tetapi yang beliau katakan pada Allah, yakin anak ini akan menjadi anak baik, anak yang bermanfaat. Dan saat ini andaikan Budo saya terima keadaannya, ibu saya selalu menerima apapun keadaan saya. Noah kalau Budo, tapi tetap kiriman Fatihah minimal 41 kali ini dikasih ini malam itu dikasih dada saya, terus didoain itu. Subhanallah. Jadi kesuksesan kita itu bukan karena ilmu kita, karena pinter kita, tapi berkat doa ayah ibu kita. Tepuk tangan untuk ayah ibu kita ya. Dan yakin anak tantrum itu bisa dirubah ketika kita minta pada Allah, karena yang merubah hati itu adalah Allah, bukan kita. Kita adalah sarana ikhtiar saja untuk bisa menjadikan anak-anak kita sesuai dengan yang dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih Bapak Ibu nggih, kapan-kapan undang lagi ya. Ya. Ayo kita baca sallallahu alaihi Muhammad, terus kita doa sama-sama untuk semua umat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Silakan baca amin yang pelan, hatinya Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah tujuan kami ya Allah, wa ridhaka matlubuna, ridho-ridhomu yang kami cari, yang kami harapkan. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, berkah majelis ini, berkah majelis ilmu ini kami mohon kepadamu ya Allah. Tataplah kami dengan pandangan rahmat-Mu, tataplah kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, anak-anak yang Engkau angkat derajatnya ya Allah. Engkau berikan ilmu manfaat dan barokah, kehidupan yang lebih baik dari kemudian kami ya Allah. Takdirkan anak-anak kami ya Allah menjadi kebanggaan kami di dunia, kebanggaan kami di akhirat. Dan kelak ketika kami sudah tua renta ya Allah, merekalah yang mendampingi kami, merekalah yang membersamai kami, merekalah yang merawat kami. Dan takdirkan ya Allah anak-anak kami, murid-murid kami, ketika kami sakaratul maut, mereka mengambil air wudhu, mengambil Al-Quran, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di samping kanan kiri kami, mentalkin lisan kami untuk menyebut namamu, dan kami husnul khatimah. Ya Allah, anak-anak kami, murid-murid kami yang merawat jenazah kami, mengkafani kami, mensolati kami, mengantar jenazah kami ke liang kubur kami. Dan dari lisan-lisan mereka ya Allah mengalir doa-doa terbaik,
sehingga kubur kami Kau jadikan taman dari taman surgamu. Dan ketika yaumul qiyamah, anak-anak kami bersaksi di hadapanmu, murid-murid kami bersaksi di hadapanmu ya Allah, bahwa kami orang tuanya, kami guru-gurunya yang mengenalkan mereka kepadamu, mengenalkan kepadamu ya Allah, mengenalkan kepada Rasulmu. Dan anak-anak kami, murid-murid kami menarik tangan-tangan kami menuju surgamu. Ya Allah, berkah majelis ini. Andaikan ayah bunda kami masih ada, beri kesempatan kepada kami untuk memuliakan beliau, berbakti kepada beliau, membuat bahagia hati beliau, memuliakan beliau. Dan izinkan kami bisa menjumpai beliau, mencium tangan beliau, mendapatkan ridho dari beliau. Dan kami pun Engkau takdirkan bisa menghajikan, mengumrohkan ayah bunda kami ya Allah. Dengan ayah bunda kami sudah berada di liang lahat sana ya Allah, jadikan kuburnya penuh dengan kenikmatan darimu. Terimalah seluruh amal ibadah beliau, hapuskan kesalahan-kesalahan beliau. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa ballighna Ramadhan wa ballighna Ramadhan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, kami mohon maaf lahir batin kalau ada suatu hal yang kurang berkenan ya. Pesan saya pulang gak usah nangis, tapi tetap nangis di sini ya. Ayo biar nangisnya hilang, tangan yang kanan gini, ayo ikutin saya, sret, bilang sret, ya satu lagi ya, sret, ya Allah, berikan kami kesehatan, lahir batin, kemakmuran, kebahagiaan, dan keberkahan. Sret, pegang pundak sahabatnya pundaknya. Nah, pundak sampingnya ya. Sahabatku, kita sahabat, kita saudara, dunia akhirat. Ayo saling mendoakan ya, saling support, saling bersinergi. Ojo sering rasani, apa meneng ngelokno. Oke. Awas lek sering rasani, tak cekel kupingmu. Cekel kuping isi mulut, cekel ya. Didoain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Berkah Nabi Muhammad, berkah dunia akhirat. Oke. Ojo mangkelan, ojo boring-boringan. Lek cek mangkelan, cek boring-boringan, tak batak kupingmu. Siji loro dulu batak. Lu dibatak sungguhan. Udah ada ya. Ini kurang satunya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa ya, satu aja ya. Besok kapan hari batak yang yang ini minta maaf pada temannya, silakan minta maaf dulu. Saya mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Sehat selalu, penuh berkah. Nanti bu gurunya dibagi ya, doorpesnya dibagi. Saya langsung menuju ke tempat yang lainnya. Wassalamualaikum. Foto bersama.
piye